Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN, mengenai urgensi pembubaran 7 BUMN di tahun 2021. Menyambung tadi sebelum jeda, Pak Toto mengingat penugasan PSO lah kepada BUMN yang banyak dilakukan dan tentu saja ini mempengaruhi kinerja dari perusahaan BUMN sendiri. Kalau kemudian pertanyaannya kita arahkan ke susah atau tidak akhirnya dengan kondisi tadi, BUMN kita menjadi BUMN yang memiliki tingkat profesionalitas yang tinggi. Terusan ya, bahwa memang meskipun ada tugas-tugas lainnya seperti PSO, maka itu tidak menjadi alasan reason kemudian kalau manajemen BUMN kemudian tidak bisa menjadi profesional ya. Apalagi saya kira juga tingkat persaingan sekarang relatif sangat tinggi dan kita lihat juga bagaimana benchmarking di beberapa negara lain ya, di mana BUMN-nya juga bisa mampu tumbuh besar dan bahkan juga bisa menjadi katakanlah sebagai pemain regional atau pemain global. Kita lihat di Cina misalnya ya, sebagian besar perusahaan-perusahaan milik negara yang ada kan masuk dalam list di Fortune 500 misalnya, cukup banyak. Artinya apa? Artinya meskipun mereka perusahaan negara, tapi kan mereka juga bisa perform luar biasa bagus. Ya. Jadi artinya bahwa kita tidak boleh pesimistik juga bahwa kemudian kita bisa kelola BUMN itu dengan lebih baik ya. Apalagi kan sekarang juga rekrutmen talent BUMN-nya untuk direksi kan juga relatif cukup ketat ya. Dan saya kira tidak hanya bersandarkan diri pada internal perusahaan BUMN, tapi juga profesional-profesional dari luar, bahkan diaspora juga sudah mulai dipanggil kan untuk memimpin BUMN juga. Baik. Pak Toto, saya ingin membahas mengenai 7 BUMN yang catatkan rugi walaupun mendapatkan PMN. Saya nampaknya juga cukup yakin Pak Toto sering sekali ditanyakan mengenai hal ini. Ada gelontoran dana yang sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan BUMN tersebut, namun kemudian masih tetap mencatatkan kerugian. Apakah ini menggambarkan mengenai efektivitas dari PMN yang disalurkan? Artinya sudah tepat atau belum PMN disalurkan ke perusahaan-perusahaan BUMN yang masih saja catatan rugi? Ya ini memang menjadi satu catatan sendiri ya. Jadi kalau BUMN-nya terutama dia lebih banyak main di sisi komersial begitu ya, diberikan PMN oleh negara, tapi kemudian masih rugi ya. Saya melihat dalam beberapa kasus itu memang ada kesalahannya di BUMN itu sendiri ya. Misal mereka salah dalam melakukan investasi. Capex-nya keburu besar, tapi kemudian investasi itu tidak bisa optimal, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Padahal BUMN ini misalnya sudah mendapatkan kucuran PMN yang relatif besar. Yang jadi dalam case seperti ini, ya menurut saya sebaiknya Kementerian BUMN agak lebih objektif saja bahwa mungkin pemilihan-pemilihan ya, siapa yang menjadi pengelola, direksi, dan macam-macam itu bisa lebih baik. Dan juga mungkin environment yang harus dijaga ya, dalam arti supaya tanda petik kadang-kadang intervensi-intervensi yang tidak perlu itu membuat juga kinerja BUMN tadi menjadi tidak lebih baik begitu loh. Nah kalau itu bisa dijaga, saya kira mudah-mudahan ke depan BUMN tadi bisa lebih baik ya dalam melakukan investasi, terutama kalau injeksi capex-nya itu diperoleh dari negara lewat PMN. Baik, karena kita tahu betul bahwa profesionalitas dan juga kapabilitas pucuk-pucuk pimpinan BUMN ini menentukan arah masa depan BUMN mau kemana begitu ya. Setidaknya itu yang kemudian kita bisa harapkan. Oke. Bicara mengenai leadership di perusahaan-perusahaan BUMN, tentu saja kepemimpinan dari Menteri Erick Thohir ini juga menjadi satu tumpuan lah. Nah, kalau kita menilai secara objektif, bagaimana performa dari BUMN pada saat Menteri Erick menjabat? Jika kemudian Anda boleh berikan skor, ada di skor berapa Pak Toto? Ini bukan hal yang mudah ya. Tentu kan dinamikanya berlangsung dengan cukup ketat ya. Bahwa ada BUMN yang kemudian bisa perform baik, tapi ada juga masih BUMN yang belum bisa recover ya dari sudut kinerja ya. Tapi saya kira kan upaya-upaya terobosan sudah dilakukan ya. Di eranya Pak Erick Thohir misalnya ya.
bagaimana dia mencoba memasukkan lebih banyak profesional, ya, misalnya untuk masuk dalam pengelolaan BUMN. Kedua, dia melakukan juga upaya-upaya misalnya untuk menyebarkan lebih banyak talent, ya, yang dalam kategori baik masuk ke dalam BUMN-BUMN yang memang memerlukan talent-talent tersebut, ya, sehingga sekarang mulai ada pemerataan dari si pengelola BUMN bahwa mereka sekarang cukup memiliki kapabilitas lah sebagai direksi pengelola BUMN, ya. Nah, itu kan tentu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, ya, supaya talent-talent yang ditempatkan ini kemudian bisa merubah perusahaan menuju kinerja yang lebih baik, begitu, ya. Jadi saya kira upaya-upaya terobosan sudah dilakukan lah sama Pak Erick Thohir ini, Baik. supaya BUMN-nya bisa lebih baik, ya. Meskipun mungkin belum tentu sepenuhnya bisa dalam jangka pendek ini kita lihat keberhasilan tentunya. Betul, karena yang diurusin banyak sekali begitu ya Pak Toto ya, detail sekali dan jumlah perusahaannya juga banyak. Artinya secara klasterisasi kemudian juga dari merger yang sudah dilakukan, ini sudah on track begitu ya Pak Toto? Ya, saya kira Kementerian BUMN dengan blueprint yang terakhir, mereka ingin lakukan upaya-upaya peningkatan kinerja ini dengan cara-cara yang lebih baik, saya kira. Baik, terkait dengan klasterisasi dan juga merger yang sudah dilakukan, efektivitasnya Anda melihatnya seperti apa sejauh ini Pak Toto? Ya, di beberapa corporate action yang dikerjakan, ya, baik dalam pembuatan holding atau merger, saya kira tujuannya kan yang paling utama bagaimana supaya upaya-upaya ini betul-betul bisa membuat value BUMN-nya menjadi lebih meningkat, ya. Merger terutama kan dilaksanakan untuk terutama perusahaan-perusahaan milik negara dalam kategori industri yang sama, begitu, ya. Sehingga daripada misalnya beberapa perusahaan BUMN memiliki anak perusahaan yang saling berkaitan, kan lebih baik dibuat menjadi satu perusahaan saja misalnya. Jadi upaya itu saya kira akan lebih baik supaya kemampuan BUMN-nya bisa menjadi lebih meningkat, begitu, ya. Demikian pula dengan kegiatan untuk membuat beberapa holding, ya. Nah, intinya kan sebetulnya supaya dari hulu sampai dengan hilir itu proses penciptaan nilainya bisa tercipta dengan lebih baik, ya. Sehingga holding itu tadi saya bilang memang value-nya harus lebih besar dibandingkan kalau masing-masing BUMN itu berdiri sendiri-sendiri, ya, atau standalone, ya. Nah, itu yang saya kira harus kita jaga, ya, bahwa kita harus melihat setelah dibentuk holding maka value BUMN-nya harus meningkat. Meskipun kan juga sampai dengan saat ini belum semua kondisi ideal itu terpenuhi, ya. Ada juga yang sudah berbentuk holding tapi kondisinya kan masih merugi, ya. Tapi secara konsep ke depan mestinya holding ini bisa memiliki kinerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka masing-masing sebagai perusahaan terpisah. Baik, secara hitung-hitungan bisa diandalkan untuk membuat performa dari BUMN lebih baik lagi. Oke, Pak Toto, lalu bagaimana dengan wacana merger dari berbagai perusahaan BUMN untuk sektor pembiayaan untuk UMKM? Ada penolakan internal lah yang kemudian ini disampaikan, ada yang keberatan terkait dengan merger untuk pembiayaan di sektor UMKM sendiri. Bagaimana Anda melihat penolakan ini? Apakah ini menjadi satu hal yang wajar atau seharusnya tidak terjadi atau seperti apa Pak Toto? Ya, menurut saya mungkin sisi komunikasi, ya, yang harus lebih diperkuat, ya. Jadi sebetulnya manfaat secara objektif dari dimunculkannya holding sektor mikro itu apa, begitu, ya. Kan kita tahu di sana misalnya ada 3 BUMN yang digabung, ya. Ada BRI sebagai lead-nya, kemudian ada Pegadaian dan juga PMN, ya. Nah, kira-kira value creation dari adanya holding mikro ini apa? Saya kira itu yang harus cukup jelas disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pegawai BUMN-nya, ya. Jadi kalau dari sisi bahwa kemudian nanti holding mikro ini akan memberikan nilai lebih secara keseluruhan, ya, dari sudut pandang negara sebagai pemilik owner dari BUMN tadi, ya saya kira itu harus dijelaskan secara gamblang, sehingga tidak ada keraguan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam holding ini bahwa kedepannya tentu mereka akan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan mereka sekarang misalnya, ya, dalam kondisi berdiri sendiri-sendiri. Nah, itu saya kira menjadi PR yang harus dikerjakan.
Ya, ada sosialisasi ataupun mungkin ya konsolidasi lah tepatnya yang harus dilakukan untuk kemudian membuat BUMN-BUMN ini memiliki visi dan juga misi yang sama, dan yang paling penting adalah kita berharap semoga performa BUMN terus membaik dan juga dapat menjadi perusahaan dengan standar global dan juga profesionalitas yang tinggi. Pak Toto, terima kasih.